Belanda gimana Takutnya tuh? ntar ini lagi dikritik sama Disney. Ya, pancing lagi bro. Oke. Nah, kita nih mau bongkar lagi ya. Sorry. Nah, aku dari sini. Oke, bisa. Satu, Mas bagus nggak sih? Bagus ya? bagus. Yuk, oke. Oke, sorry ya kalau kita tuh agak-agak duduk di bawah karena kan buka koper tuh harus di bawah gitu ya. Nah, aku juga mau review juga. Oh, ini ada sepatu nih. Salah satu sepatu yang aku bawa buat nanti ke Swiss. Jadi sepatunya itu memang khusus buat buat snow gitu ya. Jadi nggak sama kayak aku pernah nih ceritanya. Aku pernah pakai sepatu biasa main salju terus aku kepleset. Jadi aku tuh kayak trauma gitu. Jadi emang takut banget kalau misalnya nanti main salju itu nggak pakai sepatu khusus gitu. Jadi kan emang karena licin banget ya. Aku pikir tuh ya udahlah ya karena misalnya biasa aja ya teplek juga bisa. Ternyata nggak boleh gitu loh. Misalnya kita emang mau main-main salju gitu. Ya, jadi emang ada sepatu khusus yang bawahnya emang nggak licin gitu. Jadi semua anak-anakku sama semua. Aku emang udah selalu siapin gitu. Nah, ini salah satu contoh juga baju dingin juga sih ini. Jadi semua serba putih. Kalau putih gitu. Jadi emang kita di sana emang bawa fotografer ya, emang mau foto estetik aja. Setiap momen tiap hari itu kita abadikan ya. Kita abadikan buat supaya bagus fotonya gitu. Ini contohnya juga. Ini rencananya dipakai di Swiss gitu. Di Swiss kita nanti, tapi Swiss itu kita pergi ke kota yang aku belum pernah pergi. Namanya ada Grindelwald ya kalau nggak salah. Sorry ya kalau aku salah ya. Jadi aku tuh minta sama tour dealer aku, kan aku udah 3 kali ke Eropa sama 4 kali sama ini. Aku mau ke tempat-tempat yang memang belum pernah aku pergi gitu, walaupun Swiss tapi kotanya memang terpencil gitu, banyak desa-desa terpencil. Mbak Suti minta itu dong itinerary yang kertas tadi. Nah, ini contoh juga, aduh mau salah merek. Ini contoh juga topi-topi kan, topi-topi dingin gitu. Nah, ini beberapa tempat-tempat yang bakalan aku datengin. Nah, pertama kan aku ke Belanda dulu. Aku kan besok kan jam 1:30 aku berangkat. Terus aku transit di Dubai, terus aku masuk Amsterdam ya kan. Habis Amsterdam aku ke Paris. Ya Paris biasa lah ya, Disneyland-nya biasa aja gitu kan karena emang Paris biasa aja. Nah, ini kita masuk ke Swiss. Nah, aku nanti dari Paris aku main ke Evian-les-Bains ini. Tuh, ini dia tuh kayak di wilayah pegunungan Alpen gitu di bawahnya. Terus ini aku mau ke Chamonix ini. Sorry ya kalau pengucapannya aku salah. Karena emang aku belum pernah sama sekali ke sini. Nah, desa-desanya tuh kayak gini gitu loh, bagus banget gitu. Karena aku belum pernah gitu. Nah, dari sini kita nanti masuk ke Grindelwald ini. Nah, Grindelwald ini tuh bagus banget tuh kayak gitu-gitu tuh. Kayak bener-bener desa yang bagus banget gitu loh. Jadi nggak kayak Swiss. Kadang-kadang kan biasa kalau tur-tur itu kan biasa aja gitu ya di gunung yang biasa banget gitu kan. Kalau ini tuh memang karena suamiku seneng view yang bagus. Jadi aku bawa ke sini tuh nanti naik kereta gitu loh, naik kereta. Terus ngelihat ada sungai-sungai kecil, ada gunung-gunung gitu. Jadi emang hal-hal yang belum pernah pergi gitu lah selama ini. Walaupun memang udah pernah ke Swiss, tapi memang desa yang kita mau kunjungin, kota yang mau kita kunjungin itu belum pernah aku datengin sama sekali gitu. Berarti totalnya berapa negara Kak? Totalnya ada 4 ya, ada ke Paris, terus Prancis, terus Belanda, Itali, Swiss gitu. Tapi memang kan ada beberapa kota-kota yang kita datengin. Nah, ini salah satu juga contoh jaket tebal juga ya yang aku mau pakai juga nanti. Jadi kalau misalnya putih semuanya putih gitu loh. Karena memang biar senada ya. Aku memang kalau misalnya pergi tuh emang gini sih ya, ribet gitu loh. Maksudnya emang kita tuh kan di sana nggak ada yang bantuin ya Mas gitu. Kita harus mandiri juga. Terus di bus
ngebayangin aja kalau misalnya kita nggak cantumin misalnya ini buat hari keberapa, kita nggak mungkin nurin koper semua gitu loh, karena kan di sana memang harus mandiri juga, walaupun aku punya asisten pribadi, cuman kan memang harus mandiri, jadi kita harus tentuin ini hari keberapa kesini, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat di sini gitu, jadi biar supaya besok di sana itu nggak ribet gitu. Gitu. Ada kesulitan sih dalam mempersiapkan mungkin segala perintilannya gitu, baju apa? Kalau nyiapin kesulitan sih enggak sih ya, cuma mungkin ya ribet aja gitu, tapi nggak apa-apa, dinikmati aja. Kalau misalnya mau estetik kan harus ribet gitu ya, dari semua hal kita harus pikirin gitu. Alasannya memilih Eropa gitu atau keempat negara itu apa sih, kan maksudnya negara lain banyak gitu, alasannya apa, pasti kan ada alasannya. Karena emang udah lama banget sih nggak ke situ, udah lama banget aku nggak ke Eropa. Terakhir ke Eropa itu pas anak aku umur 1 tahun lebih, yang Danilo 4 tahun lalu berarti. Udah lama banget, terus aku kayak rindu aja gitu, rindu ya, pengen ngelihat kota-kota tua gitu ya, yang estetik gitu kan. 2 tahun lalu kan kita ke Amerika, kalau Amerika itu kan lebih modern gitu loh, lebih modern, lebih kayak ya kita lihat wah gitu loh, wah yang kota yang modern gitu ya. Tapi kalau Paris tuh kan, kalau Eropa tuh kan banyak bangunan-bangunan yang kayak bangunan-bangunannya itu kayak apa ya, kayak old gitu tapi bagus gitu ya gitu. Terus pengen shopping juga kan, di sana lebih murah ya. Kalau di Amerika kan mahal. Pengen shopping juga, ada beberapa tempat yang pengen kita datengin. Terus pengen bawa anak-anak ke Disneyland gitu sih. Oke. Tadi sempat bilang katanya apa namanya, anak-anak ke dokter dulu untuk Yes. cek, itu udah belum? Ini Danilo sekarang lagi ke dokter. Aku nggak sempet temenin lagi. Dia barusan ke dokter, terus aku minta walaupun aku udah bawa obat yang emang biasa dia pakai ya, cuman aku emang minta resep khusus. Biasa kan racikan lebih bagus ya, misalnya flu batuk, daripada kita beli obat di apotik, kayaknya resep dokter kayak racikan dokter kayaknya lebih manjur gitu. Jadi aku bawa obat sakit perut yang racikan, dokter yang kasih, terus obat demam, obat batuk flu gitu. Totalnya semua berarti ada berapa koper tadi? 8 koper. Karena kita anggota keluarga ada 4, 8 koper, tetapi pasti ada asisten aku 2 koper, jadi 10 koper. 10 koper, terus fotografer aku 2 koper, 12 koper, tour leader 1 koper, 13 koper semuanya. Total 13 koper. Iya. Kebayang gak sih maksudnya kerepotan bawa banyak koper gitu di sana nanti? Udah biasa sih Mas ya, udah biasa sih. Kemarin ke Amerika lebih parah lagi, karena Amerika tuh kan dinginnya tuh sampai minus kemarin. Kalau ini kan udah yang kayak paling Swiss aja yang dingin, lainnya tuh kayak sejuk-sejuk aja. Jadi kita nggak terlalu banyak bawa yang tebel-tebel. Paling Swiss aja kita ke 4 hari bawa yang tebel. Lainnya tuh kayak tipis-tipis aja. Jadi nggak terlalu repot banget gitu. Kemarin kita ke Amerika itu 2 tahun lalu kita sampai bawa 14 koper. 14 koper karena semua serba bulu-bulu, serba yang kayak tebel-tebel banget gitu. Kalau Danilo ada nggak di sini bajunya yang kasih lihat? Danilo Barengan. ada sih ya. Sebentar. Mbak Suti, sini dulu. Bajunya Danilo mana ya yang kayak gini yang putih? Oh beda koper ya? Enggak khusus yang ini. Yang putih tadi dah. Coba baju dan Kirain udah satu plastik di sini. Enggak, Sepaket. yang ini aku doang sama suami. ini Eh, 11 nih. coba dong. Ini beresin lagi Rizka. Iya. 9 10. Mas buka. Tolong dong sayang. Maaf ya. Bisa nggak? Bisa dipakai mobil. Bisa. Iya, dirapin sana aja. Tunggu ini selesai dulu biar nggak bersih. Ini kan Enggak. Masnya mau lihat baju Danilo. ini di sini. Iya. Terus suami lo. Sayang. Yes. Timnya Bunda Fitri. Oh ya. Malam Om. Hai. Halo. Baru pulang seharian. Baru pulang. Sayang mau cerita-cerita dulu gimana? Ini sudah gimana? Enggak.
tadi. Boleh? Mau. Duduk di sini aja ya. Terserah. Ya. Oke. Oke, nah ini suami aku baru datang seharian, ada urusan ya, ada kerjaan. Kalau suamiku tuh emang udah dia tinggal terima beres aja. Urusan packing dia nggak mau tahu. Pokoknya dia tinggal pakai. Ya, Gimana, kan sayang? urusan ibu-ibu dong. Apa gunanya istri gitu? Iya lah. Ini suamiku baru pulang seharian, tadi berangkat pagi kan, emang kan kita mau berangkat ini kan memang harus Selesaikan menyelesaikan urusan-urusan. urusan-urusan Ya. yang belum diselesaikan. Gitu. Biar mau Perginya juga ditinggal tenang. 2 minggu itu udah bisa selesai yang sekarang. Om, tapi sejujurnya emang hobi traveling juga ya Om? Apa emang nyenengin istri anak gitu jadi ya udah ikut bareng gitu? 50-50 lah, hobi sedih, hobi juga, nyenengin juga gitu. Tapi memang gak terlalu sering sih ya sayang ya. Jadi Nggak emang pernah, kita setahun sekali. Emang kita punya, maksudnya gini ya, kita capek kerja gitu ya. Jadi emang kita luangkan waktu setahun sekali ya sayang ya, buat supaya kita refreshing, Healing ya? Ya, healing gitu. kan memang baru tahun ini juga, 2 tahun kemarin kan Tahun enggak ya sayang ya? kita kan cuma ke Mekah. Oh iya benar. Jadi 2 tahun berturut-turut kita ke Mekah. Tahun ini baru kita Liburan. liburan. Iya. Kalau Om ada persiapan khusus nggak sih mungkin? Kalau suami sih persiapan khususnya Kan nggak jaket. terlalu gimana banget ya, jaket paling. Simpel. Terus kalau suami itu kalau kemana-mana harus bawa rice cooker. Saya susah makan. Kalau malam tuh suka lapar tengah malam. Jadi aku udah siapin rice cooker kecil. Selalu kalau ke negara apapun, mau ke Mekah, mau ke Amerika, mau ke manapun, harus bawa rice cooker, masak nasi di kamar, Modal super mie. Oh, mie. Kita kalau pulang. bawa ikan gitu Kalau kayak di- ikan rendang gitu loh. Kalau di Eropa itu kan kadang-kadang kan kita susah dapat nasi. Iya benar. Iya. Jadi tidak semua tempat ada. Jadi rice cooker itu ada. Terus ikan yang kita sudah masak yang bisa tahannya lama, nah, kita bawa. Jadi walaupun misalnya nih kita makan sore, siang di luar gitu ya. Tapi kan pagi-pagi tuh kadang-kadang sarapan di hotel tuh kadang-kadang kan nggak cocok gitu ya kalau di Eropa. Kalau Amerika masih oke lah ya sayang. Tapi kalau di Eropa tuh udah pengalaman tuh emang kurang cocok. Jadi tengah malam itu pulang kan pasti kayak susah nyari apa-apa. Kita makan nasi itu gitu, kita masak nasi gitu. Emang udah biasa begitu. Ya. Rock and roll. Emang orang Indonesia nggak bisa jauh dari nasi ya? Nggak bisa nggak kena nasi. Jadi- Kalau Kak Bella sama Kalau saya sih masih oke lah ya, masih bisa nahan lapar, maksudnya masih kayak diet juga gitu, masih bisa masuk kentang, burger gitu. Tapi kalau suami sih emang bener-bener nggak bisa. Lidahnya bener-bener lidah Indonesia. Iya sih. ya oke. Oke, thank you ya. Mbak, nanti Mbak ini lagi deh Mbak, takutnya aku lupa lagi Nanti deh. kita cek lagi nih. Ini tadi Mimi ambil dari sana ya. Oke. Nah, kita mau buka contoh. Tadi kan aku udah buka yang putih punya aku ya. Nah, ini contoh bajunya Danilo. Ini baju khusus nanti dia mau main snow. Emang sebel banget. Terus ini baju dalamannya. Ini jaketnya. Tuh. Terus ini topinya. Dia udah inilah ya, udah tahu kondisi dingin, udah terbiasa lah ya. Udah, tapi memang apa ya? Mungkin kurang tahan dingin ya. Jadi memang harus kayak apa? Harus nggak bisa lama-lama banget karena emang selama aku beberapa kali ke negara dingin, emang dia selalu demam pulangnya. Oh, demam. Danilo, jadi emang kurang tahan dingin gitu. Jadi emang kayak bener-bener persiapannya tuh kayak bajunya lebih tebel dibandingkan mungkin anak-anak seusia dia tuh lebih kayak harus lebih tebel lagi gitu. Tapi kalau anakku yang cewek, dia tuh jarang banget dapet sakit. Kalau yang Danilo itu nggak tahu, dia memang ini tadi panas lagi badannya gitu. Emang sering, mungkin anak cowok kali lebih aktif gitu kali ya gitu. Kirain apa
dingin tuh biasanya kan kalau dingin alergi pilek gitu kan biasanya. Kalau dia demam Enggak ya? sih, kalau dia nggak flu, kalau dia demam pasti badannya panas kalau habis main salju. Makanya kita persiapan kalau misalnya sebelum main salju kita kasih dokter kasih obat. Terus setelah main salju juga kasih obat juga gitu. Jadi biar supaya antisipasi biar supaya dia nggak demam gitu. Oke. Oke. Thank you. Tinggal closing aja sih. Closing ya. Mbak Suti. Maaf nih kak jadi buka kepala gitu. Buat Biro. Oke, pemirsa, makasih ya udah datang sempetin ke sini. Ngeliat kita sibuk-sibuk ya. Ya, minta doanya semoga semuanya sehat-sehat nanti ya sayang ya. Ya bisa kembali pergi dan kembali dengan selamat. Ya, insya Allah semuanya happy-happy, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih semuanya, bye.